Salam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu kembali untuk merenungkan firman Tuhan tentang miskin di hadapan Allah. Sebelum kita membuka dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kesetiaan dan kasih sayang Tuhan kepada kami. Jika sampai hari ini kami masih ada dan diberi kesempatan serta nafas kehidupan, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu, berikan pemahaman dan pengertian, supaya firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, perkataan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga, adalah perkataan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri saat Tuhan sedang berkhotbah di atas bukit. Kebahagiaan adalah satu keadaan di mana setiap orang ingin menikmatinya. Karena mengejar kebahagiaan hidup, manusia banyak yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Kebahagiaan menurut pengertian dunia adalah, pertama, seberapa banyak kita memiliki harta dan simpanan. Kedua, kita bisa makan apa saja di tempat dimanapun yang kita mau. Yang ketiga, kita bisa berlibur kemana saja kita mau pergi, karena kita memiliki uang dan fasilitas yang mendukung. Itu adalah beberapa contoh kebahagiaan menurut pandangan dunia, dan sebagian besar orang menyetujui dengan pendapat yang demikian. Dan kebahagiaan menurut pemahaman dunia adalah di mana kehidupan kita disegani orang, dihormati, perkataan kita selalu diikuti dan didengarkan, entah perkataan itu benar atau tidak, yang terpenting orang itu mendengarkan dulu dan tunduk terlebih dahulu dengan diri kita. Urusan belakang soal benar atau salahnya. Tetapi di ayat firman Tuhan ini, Tuhan mengajarkan bahwa jalan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup menurut prinsip kerajaan Allah bukan seperti atau berbanding terbalik dengan pemahaman kita selama ini, yang mengadopsi prinsip dan pola pikir dunia yang sifatnya mementingkan diri sendiri dan egosentris. Pencapaian kebahagiaan menurut dunia adalah tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Yang ada adalah aku bisa bahagia karena hasil dari kerja keras, hasil keuletan dan ketekunan aku selama ini tanpa ada andil Tuhan di dalamnya. Berbeda dengan prinsip kerajaan Allah. Prinsip kerajaan Allah adalah ketika kita ingin berbahagia dalam hidup, maka kita harus menerapkan pola prinsip kerajaan. Apakah itu pola prinsip kerajaan Allah? Pola prinsip kerajaan Allah adalah hidup yang dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita oleh pimpinan Roh Kudus setiap hari. Artinya di sini adalah ketika kita mau mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam hidup ini sesuai dengan prinsip firman, maka kita harus belajar untuk miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah di sini bukan berarti miskin secara harfiah, yang artinya tidak punya uang, hidup pasrah saja, minder, rendah diri, tidak memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Bukan itu arti miskin di hadapan Allah, saudara. Tetapi arti miskin di sini adalah bicara soal hati dan penyerahan diri serta mengandalkan Tuhan secara penuh dalam hidup kita. Miskin di hadapan Allah adalah hati kita ini selalu diisi dengan damai, diisi dengan sukacita setiap hari, diisi dengan perenungan firman, dan diisi dengan pengertian bahwa aku perlu pimpinan dan petunjuk Tuhan setiap hari untuk melakukan apapun yang aku kerjakan selama hidup agar aku tidak salah melangkah dan salah arah. Sehingga ketika kita mengalami keberhasilan hidup, kita tidak menjadi pribadi yang sombong dan lupa diri. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki hati yang miskin di hadapan Allah. Mereka akan berkata bahwa apa yang aku bisa dan pencapaian yang aku dapatkan sekarang
adalah karena kekuatanku dan karena apa yang aku sudah usahakan, tidak ada unsur penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita merasa dan memiliki hati yang miskin di hadapan Allah, maka Tuhan berkata kita akan berbahagia, bukan hanya berbahagia di bumi saja, namun berbahagia dan memiliki kerajaan surga. Kerajaan surga adalah satu tempat di mana kita akan menikmati kekekalan hidup setelah kita selesai di bumi ini. Marilah dalam kehidupan ini kita selalu ingat bahwa kita datang ke dunia ini tidak membawa apapun untuk kita banggakan, tetapi kita perlu pertolongan dari orang lain, sehingga kita menjadi siapa diri kita sekarang. Jadi kalau kita memiliki segalanya yang bisa kita banggakan hari ini, kita harus sadar dan ingat bahwa Tuhan yang berperan penting atas hidup kita, sehingga kita bisa menjadi siapa diri kita hari ini. Demikianlah renungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bisa menguatkan kita semua di dalam Tuhan. Mari saudara sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk renungan firman-Mu. Berikan kepada kami hati yang selalu rendah hati di hadapan-Mu, tidak merasa bahwa apa yang menjadi pencapaian kami itu karena kekuatan kami sendiri. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan alaskan doa permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sampai di sini renungan firman Tuhan. Sampai jumpa pada renungan firman Tuhan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.